Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih berjumpa kembali walaupun via virtual ya namanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para istri, para sahabat, dan para pengikut beliau yang insya Allah selalu istiqomah di jalannya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang terbiasa sholat rawatib. Nah, jadi kita ada mengenal namanya sholat fardu, ada juga namanya sholat rawatib. Kalau sholat fardu itu hukumnya adalah wajib bagi seluruh umat muslim. Dan sholat fardu itu adalah amalan pertama yang dihisab pada hari perhitungan nanti. Ternyata selain sholat fardu ada juga loh amalan sunnah yang dilaksanakan sebagai penyempurna sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang mengatakan bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat di dalam sehari semalam, maka dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam syurga." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah gitu ya. Dengan kita menjalankan sholat sunnah rawatib, maka kita akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Siapa yang mau? Pasti semuanya mau. Baik, dalam materi terbiasa sholat rawatib, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang sholat sunnah rawatib. Yang kedua, macam-macam sholat sunnah rawatib ya, ada dua. Ada sholat sunnah rawatib mu'akkad, ada sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Dan juga kita akan bahas tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini adalah bisa dibilang salah satu amalan sunnah pelengkap atau penyempurna dari sholat fardu atau sholat wajib yang kita kerjakan dalam sehari 5 waktu. Salah satu amalan yang bisa kita kejar untuk menambah amalan dari ibadah wajib adalah amalan sunnah. Banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Salah satunya adalah sholat sunnah. Namun, ada satu amalan sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan bisa kita amalkan pula, yakni sholat sunnah rawatib. Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib ini. Beliau tidak pernah meninggalkan meski dalam keadaan musafir. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat sunnah qabliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Nah, jadi kalau sebelum sholat wajib disebut dengan qobliyah, kalau sesudah sholat wajib disebut dengan ba'diyah. Ba'da misalnya, ba'da maghrib, ba'da isya. Nah, makanya dia disebut sholat sunnah ba'diyah karena dikerjakan setelah sholat wajib. Lalu niatnya bagaimana Ustazah? Niat sholat sunnah rawatib ini tidak perlu kita lafalkan sampai bersuara, kan? Sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa niat itu boleh dalam hati, tidak perlu dilafazkan dengan lisan.
Jadi cukup diucapkan dalam hati. Pelafalan niat sholat sunnah rawatib ini mungkin bertujuan untuk memantapkan niat yang sudah ada di dalam hati. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa ragu nih dalam hati aja kayak nggak terucap, ya nggak apa-apa, kita lisankan. Tapi tidak perlu nyaring-nyaring gitu ya. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Ibnu Qudamah berkata, setiap sunnah rawatib qabliyah, maka waktunya dimulai dari masuknya waktu sholat fardu hingga sholat fardu itu dikerjakan. Dan sholat rawatib ba'diyah, maka waktunya dimulai dari selesainya sholat fardu hingga berakhirnya atau selesainya sholat fardu tersebut. Jadi kalau sholat sunnah qabliyah itu kan sebelum sholat wajib ya, dikerjakannya pada saat sesudah azan sampai iqomah. Waktu masuknya sholat itu kita masih bisa melakukan sholat sunnah rawatib qabliyah. Sedangkan untuk sholat sunnah rawatib ba'diyah itu dimulai dari selesainya sholat fardu hingga berakhirnya dari waktu sholat fardu tersebut. Seperti itu ya. Nah, untuk sholat sunnah rawatib sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sholat sunnah rawatib itu ada dua. Ada sholat sunnah rawatib muakkad dan ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, kedua amalan sunnah ini mempunyai niat sholat sunnah yang berbeda. Nah, ini ya hadis tadi, hadis riwayat Al-Mughni bahwa sholat rawatib qabliyah itu dimulai dari masuknya waktu sholat. Jadi kalau azan sudah selesai gitu ya, azan sudah selesai, itu dari situ kita sudah bisa memulai untuk sholat qabliyah. Sampai kapan? Sampai waktu sholat itu tiba. Biasanya orang kalau mau sholat ditandai dengan iqomah. Nah, ketika iqomah itu berarti waktu sholat sunnah rawatib qabliyah kita sudah habis. Begitu juga sholat ba'diyahnya. Maka waktunya dimulai dari selesai sholat fardu. Misalnya kita sudah selesai sholat sunnah, sholat wajib, gitu ya. Udah salam, udah berdoa, kita melakukan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Waktunya sampai berakhirnya waktu sholat fardu tersebut. Tapi ada baiknya kalau memang kita mau melaksanakan sholat rawatib ba'diyah gitu ya, sesudah sholat wajib, sudah salam, sudah berdoa, ya sudah langsung saja kita sholat ba'diyah, nggak usah ditunda-tunda seperti itu. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad ini bersifat sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi tidak semua maksudnya sholat wajib kita tuh kan ada 5 waktu ya. Jadi tidak semua 5 waktu itu ada sholat ba'diyah dan qabliyahnya. Jadi memang ada sholat yang hanya kita sholat ba'diyahnya saja atau qabliyahnya saja. Nah, ini di sini disebutkan dalam hadis ini bahwa 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, sebelum zuhur 2 rakaat dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi habis sholat zuhur kita sholat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian setelah zuhur kita sholat rawatib 2 rakaat, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang bukan tidak dianjurkan ya, tapi boleh dikerjakan. Kalau yang sholat sunnah rawatib muakkad tadi memang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, kalau yang ini ghairu muakkad, sholat sunnah rawatib yang kurang ditekankan, tapi boleh dikerjakan. Nah, jumlah-jumlahnya
seperti ini ya. Yang pertama, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Jika dikerjakan 4 rakaat, maka dikerjakan dengan 2 kali salam sebelum sholat asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi kurang ditekankan. Makanya kebanyak orang yang ketika mau sholat maghrib atau sholat isya, mereka tidak sholat itu ya, qabliyah, tapi mereka sholatnya sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat isya. Jadi sholat ba'diyah. Mengenai sholat sunnah rawatib yang dikerjakan 4 rakaat harus dengan 2 kali salam. Didasarkan pada hadis berikut. Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin berkata, sholat sunnah rawatib terdapat di dalamnya salam. Seseorang yang sholat rawatib 4 rakaat, maka dengan 2 salam, bukan 1 salam. Karena sesungguhnya Nabi bersabda, sholat sunnah di waktu malam dan siang dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Jadi kalau kita sholat itu bukan kita sholat 4 rakaat, dikerjakan itu 2 kali salam ya. Bukan 4 rakaat langsung sekali salam seperti itu. Kemudian keutamaan sholat sunnah rawatib. Keutamaan dari sholat sunnah rawatib ini dijelaskan dalam beberapa hadis. Nah, ini ada beberapa keutamaan sholat sunnah rawatib ya. Yang pertama, dibuatkan rumah di surga. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan 12 rakaat pada salat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Nah, 12 rakaat itu yang tadi ya, yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian keutamaan salat sunnah rawatib yang kedua, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, 2 rakaat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, diharamkan api neraka. Nah, Ummu Habibah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan baginya api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Masya Allah, ternyata luar biasa ya keutamaan sholat sunnah rawatib ketika kita rajin mengerjakannya, yang apalagi yang 12 rakaat tadi ya. Nah, itu Masya Allah, keutamaannya itu luar biasa. Dibuatkan rumah di surga, lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan juga diharamkan api neraka. Kemudian yang selanjutnya, selain ada sholat sunnah yang tadi, ternyata ada yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Apa itu sholat sunnah fajar? Sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu fajar. Nah, dia sama dengan sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dikerjakan 2 rakaat setelah azan sebelum iqamah. Rasulullah SAW amat menjaga sholat ini. Keutamaannya begitu besar dan dapat kita lihat dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat fajar atau salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini sama ya, salat sunnah fajar itu 2 rakaat sebelum subuh, sama dengan salat sunnah qabliyah. Kemudian bagaimana sih cara Rasulullah SAW melaksanakan salat sunnah fajar? Nah, berikut ini adalah cara Rasulullah dalam melaksanakan sholat sunnah fajar. Yang pertama, dilakukan antara azan dan iqamah.
berdasarkan hadis dari Nafi' dari Umar yang berkata, Ummul Mukminin Hafsah pernah mengabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam di antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, sholat dengan bacaan ringan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sebaik-baiknya surah yang dibaca dalam 2 rakaat sholat sunnah fajar adalah surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, menggantinya atau kodok jika luput mengerjakan. Nah, jadi jika tidak sempat mengerjakan sholat sunnah fajar, ketahuilah masih berkesempatan melakukannya di waktu lain. Sebab ia ibadah yang unik meski statusnya adalah sunnah, bisa dikerjakan di luar waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Nah, itulah kenapa disebut dengan sholat sunnah fajar, karena ketika misalnya kita tidak mengerjakannya di sebelum sholat subuh, itu sholat sunnah fajar bisa kita kerjakan ketika matahari sudah terbit di pagi hari setelah subuh. Nah, seperti itu ya. Dalam hadis yang lain disebutkan pernah Qais bin Qad radhiyallahu an sholat subuh bersama Rasulullah SAW dan belum melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh. Ketika Rasulullah SAW telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Dan Rasulullah SAW melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi teman-teman, jika kalian tidak sempat mengerjakan sholat sunnah fajar sebelum subuh, maka kalian bisa pilih mengerjakan setelah waktu syuruk atau langsung setelah sholat subuh. Jadi boleh ya setelah sholat subuh, atau kita menunggu waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Keduanya diperbolehkan berdasarkan dalil 2 hadis yang tadi sudah kita bacakan ya di atas. Nah, namun alangkah lebih baiknya kita mengerjakannya setelah matahari terbit atau syuruk. Ini lebih baik untuk menghindari pengerjaan sholat pada waktu yang dilarang. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian pernah suatu kali gitu ya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk istiqomah dalam mengerjakan ibadah, tidak terkecuali sholat sunnah rawatib. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengqadha atau mengganti sholat sunnah qabliyah zuhur. Pernah Quraib, pembantu Ibnu Abbas, diutus untuk menemui Aisyah radhiyallahu an untuk menanyakan 2 rakaat setelah sholat asar. Quraib lantas diminta Aisyah radhiyallahu an untuk menemui Ummu Salamah radhiyallahu an. Ummu Salamah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memang pernah melarang mengerjakan 2 rakaat setelah asar. Namun Ummu Salamah sempat menyaksikan Nabi melakukan sholat sunnah tersebut di dalam rumah. Ketika itu dia sudah mengerjakan sholat asar. Ummu Salamah kemudian mengutus seorang budak wanita untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda, wahai putri Abu Umayyah, engkau bertanya tentang 2 rakaat setelah asar? Sesungguhnya beberapa orang dari Abdul Qais mendatangiku untuk mengislamkan beberapa orang dari kaumnya, sehingga aku tidak sempat mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur. Maka yang kukerjakan adalah sholat tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengqadha sholat sunnah rawatib setelah zuhur jika seseorang tidak sempat mengerjakannya. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk sholat sunnah rawatib. Maka misalnya ketika kemarin kita belum tahu, kita belum mengerjakan atau terbiasa untuk melakukan sholat sunnah rawatib, maka setelah ini diharapkan kita sudah mulai untuk terbiasa melakukan sholat sunnah rawatib. Jadi jangan jangan ketinggalan loh pahalanya, Masya Allah luar biasa ketika kita rajin mengerjakan
sholat sunnah rawatib. Keutamaannya luar biasa, Masya Allah. Kita dibuatkan rumah di surga, kemudian sholat sunnah rawatib itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian juga diharamkan dari api neraka, Masya Allah. Tapi bukan berarti misalnya sholat rawatib kan keutamanya sudah seperti itu, berarti kita nggak usah melakukan ibadah-ibadah yang lain loh. Bukan seperti itu. Ibadah wajib tetap wajib kita laksanakan, tapi disempurnakan dengan kita melakukan sholat sunnah rawatib tadi, seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan ibadah yang lain, bukan seperti itu. Oke Soleha, semangat ya.